Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Insyaallah semoga kalian sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam menjalankan ibadah shaum Ramadan ini, umumnya untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kelancaran, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Baik, ayuhat tulab wa thalibat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang al-fi'il mudhari al-mu'tal akhir wa ahwalu i'rabihi. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan keadaan i'rabnya. Yang pertama, taqsimul fi'il mudhari wa ta'rifihi, pembagian fi'il mudhari dan pengertiannya. Pembagian fi'il mudhari di sini terbagi dua, yaitu ada fi'il mudhari shahihul akhir, yang kedua adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari shahihul akhir adalah maka akhirul lafzihi harfun sahih, apabila akhir dari lafadznya adalah huruf sahih. Sementara untuk fi'il mudhari mu'tal akhir adalah maka akhirul lafzi harful ilah, apabila akhir dari lafadznya adalah huruf ilah. Jadi akhir dari lafadznya huruf sahih berarti huruf terakhirnya, ya, huruf terakhir dari kata tersebut adalah huruf sahih. Ya, contohnya misalkan kataba, dakhala, kharaja, nasara dan seterusnya. Nah, jika memang akhir dari lafadz tersebut adalah huruf ilah, maka disebut fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya apa? Jaro yajri, rodiya yardo, roma yarmi dan seterusnya. Ya, itu adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hanya tentang fi'il mudhari mu'tal akhir saja. Ya, kita tidak akan membahas fi'il mudhari shahihul akhir. Baik, ini adalah al-amthilah minal fi'il mudhari as-shahih wal mu'tal akhir. Contoh-contoh dari fi'il mudhari yang sahih dan mu'tal akhir. Kita lihat perbandingannya. Yang pertama, fi'il mudhari as-shahihul akhir, misalkan di sini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu di sini fi'il mudhari'nya adalah a'udzu. A'udzu, lihat huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya adalah dal. Dal ini tidak termasuk dalam huruf ilah, ya. Akan tetap oleh karena itu dia termasuk dalam fi'il mudhari shahihul akhir. Kenapa? Karena huruf terakhirnya tidak termasuk ke dalam huruf ilah, yaitu alif, waw dan ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu di sini adalah fi'il mudhari shahihul akhir. Kenapa? Karena huruf terakhirnya adalah dal, bukan alif, bukan waw dan bukan ya. Yu'minuna, amana yu'minu, amana yu'minu, amana yu'minu, ya. Huruf terakhirnya adalah nun, ya, maka dia disebut fi'il mudhari shahihul akhir karena tidak termasuk dalam kategori alif, waw dan ya atau huruf ilah. Yaqulu, qala ayyaqula, qala yaqulu ayyaqula, huruf terakhirnya apa di sini? Lam, ya. Huruf terakhirnya lam, maka dia termasuk ke dalam fi'il mudhari shahihul akhir. Fayakuna kana yakunu, nun, huruf terakhirnya di sini adalah nun, ya. Maka dia termasuk ke dalam kategori fi'il mudhari shahihul akhir. Lain halnya, ya, dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir ini otomatis huruf terakhirnya dari fi'il tersebut adalah di antara alif, waw dan ya. Contoh, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Di sini a'ta yu'ti, memberi, a'ta yu'ti. Ya, huruf terakhirnya adalah ya. Ya, huruf terakhirnya adalah ya. Fatardo, huruf terakhirnya adalah alif, ya. Karena huruf terakhirnya adalah ya dan huruf terakhirnya adalah alif, maka dia termasuk ke dalam fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian contoh yang kedua, yasful jawwu. Yasful jawwu, cuaca itu cerah, ya. Yasful jawwu. Yasfu adalah fi'il mudhari yang akhir dari fi'ilnya adalah, huruf terakhir dari fi'ilnya adalah wawu, ya. Karena wawu termasuk dalam huruf ilah, ya, maka kata yasfu
itu adalah fi'il mudhari mutal akhir. Ya, kenapa? Karena huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah huruf illah, yaitu wawu. Sama dengan halnya tajri min tahtihal anhar. Tajri ini adalah fi'il mudhari mutal akhir. Kenapa? Karena huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah ya, sementara ya itu adalah termasuk dari huruf illah. Ya, itu. Jadi paham ya perbedaannya antara fi'il mudhari sahih akhir dan fi'il mudhari mutal akhir. Fi'il mudhari sahih akhir berarti huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah huruf yang bukan huruf illah, ya, yaitu bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Sementara untuk fi'il mudhari mutal akhir adalah huruf terakhirnya di antara alif atau waw dan ya. Itu seperti contoh-contoh di sini. Baik, kita lanjut anwa'ul i'rab. Nah, di sini ini hanya sebatas pengingat saja untuk kita semua agar tidak lupa bahwasanya anwa'ul i'rab itu diantaranya ada 4. Yang pertama ada rafa, yang kedua ada nasab, yang ketiga ada jazm, yang keempat ada jar. Nah, rafa dan nasab itu bisa berlaku dalam fi'il dan juga dalam isim. Ya, rafa dan nasab bisa berlaku dalam fi'il dan juga dalam isim. Jazm itu hanya berlaku dalam fi'il saja, ya, artinya tidak berlaku untuk isim. Jar juga sama, hanya berlaku untuk isim saja, tidak berlaku untuk fi'il. Artinya apa? I'rab dari fi'il itu bisa 3. I'rab dari isim juga bisa 3. I'rab dari fi'il bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Dan i'rab dari isim bisa 3 juga, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, ya. Tidak ada jazm dalam isim. Ya. Nah, karena yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fi'il mudhari mutal akhir, maka otomatis ciri i'rabnya atau tanda i'rabnya ada 3, yaitu ada rafa, ada nasab, ada jazm. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, alamat i'rabil fi'il mudhari mutal akhir. Yang pertama ada rafa, ya, ada rafa. Ini contohnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yasfu al-jawu tajri min tahtihal anhar. Nah, biasanya sudah kita ketahui bahwasanya tanda rafa itu adalah dhammah. Ya, nah, sudah kita ketahui salah satu dari tanda rafa itu adalah dhammah. Sekarang pertanyaannya, di mana tanda rafa dalam fi'il mudhari yang diberi warna kuning ini? Adakah dhammahnya di akhir harokat akhir dari hurufnya? Ya, tidak ada ya. Di sini yu'tika fatarda yasfu tajri. Ya, tidak ada yang berharokat dhammah. Nah, terus di mana tanda rafa'nya? Nah, ini namanya tanda rafa'nya adalah dhammah tetap sebetulnya, ya, cuman dia tidak zahir. Ya, tidak zahir, tidak seperti misalkan yaktubu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih atau alal akhir, ya, dhammatun zahiratun, dhammahnya jelas, ya, karena yaktubu jelas ada dhammahnya di huruf terakhirnya, ya. Tapi kalau misalkan dalam konteks ini yu'tika fatardo, ini tidak ada dhammah yang jelas di sini. Nah, maka dhammah di sini tetap rafa, cuman dhammahnya bukan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammahnya disamarkan. Ya, dhammahnya disamarkan. Kenapa disamarkan? Satli ta'zur, karena ada uzur tertentu. Ya, ini sebetulnya a'ta yu'tiyu, radiya yardoyu, radiya yardou. Ya, sofa yasfuhu, jaro yajriyu. Ya, sebetulnya begitu. Cuman karena ada uzur, akhirnya dia dimuqaddarahkan, disamarkan i'rabnya. Ya, jadi yang pertama hukum i'rab untuk fi'il mudhari mutal akhir yang rafa itu adalah dhammatun muqaddaratun. Baik itu fi'il mudhari mutal akhirnya alif mau atau ya ataupun ya, semuanya jika dalam kedudukan rafa itu dhammahnya muqaddarah. Ya, paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan ke yang nasab. Nah, nasab ini sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah fathah. Tanda i'rab nasab adalah fathah salah satunya. Ya. Maka
Bisa kita lihat di sini yang pertama walan tardo angkal yahudu wan nasoro. Walan tardo. Tardo mana fathah? Apakah di huruf terakhir ini ada fathah yang zahir? Tidak ada. Ya, sementara di sini ada lan. Fungsinya lan itu adalah menasobkan fiil mudhari. Ya. Nah, lihat harokat akhirnya di sini tidak ada yang nasab, tidak ada yang fathah dalam fiil mudhari ini. Ya. Maka jika tidak ada, sebetulnya adalah lantar doa, ya, karena litazur itu karena ada uzur tersebut, maka fathahnya dimuqaddarahkan, disamarkan, ya, tidak dihilangkan, hanya disamarkan, ya, gitu. Jadi walantar do, ya. Jadi jika memang fi'il mudhari mutal akhirnya alif, ya, maka hukum nasabnya, ya, jika dia berkedudukan, jika i'rabnya nasab adalah fathatun muqaddaratun alal alif, ya, fathatun muqaddar, fathah yang disamarkan terhadap alif, itu, ya, paham ya. Kemudian yasurruni ayyas wal jauh. Nah, di sini lihat ada nggak fathahnya yang zahir? Ada nggak fathahnya zahir? Di sini ada, ya. Di huruf terakhir dari kata yasfua ini, harokat akhir dari waw ini adalah fathah, ya. Maka karena di sini fathahnya jelas, otomatis i'rabnya adalah fi'il mudhari mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Untuk fi'il mudhari mutal akhir yang huruf terakhirnya adalah waw dan ya, itu hukum nasabnya, hukum ketika dia berkedudukan sebagai nasab, dia dizahirkan kecuali alif, ya, alif disamarkan. Maka lan tajriya, ya, jelas di sini fathahnya, ya. Jadi misalkan kalau contoh lain uridu an armiya, jadi bukan uridu an armi, tapi kalau misalkan fi'il mudhari'nya yang rafa, ya armi, ana armi, ya, di situ rofanya zahir tidak zahir tapi disamarkan. Beda halnya ketika dia berkedudukan sebagai mansub, ya. Ketika mansub, jika huruf ilahnya waw dan ya, maka dizahirkan, ya, tidak dengan alif. Kalau alif tetap muqaddar. Selanjutnya, nah ini yang jazm, ya, tadi rofa sudah, nasab sudah, sekarang kita ke jazm. Nah, lihat lam tardo biki Fatimah, lam yasfu al jawu, lam tajri min tahyal anhar. Ya, lihat di sini. Asal katanya adalah rodiya yardo. Di sini tardo, ya, ada huruf yang dihilangkan. Ya, di sini sofa yasfu ada wawunya, di sini wawunya tidak ada. Di sini jaro yajri ada ya-nya, di sini ya-nya tidak ada. Ya, maka kedudukan i'rab dalam kondisi yang jazm untuk fi'il mudhari mutal akhir adalah dibuang huruf ilahnya. Ya, jadi kita katakan lam tardo, lam yasfu, lam tajri. Ya, fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil ilah, dengan membuang huruf ilah. Ya. Jadi untuk yang jazm i'rabnya adalah dengan membuang huruf ilah. Ya, untuk yang rofa semuanya dhammatun muqaddarah, baik itu alal alif, alal ya atau alal waw, ya. Kemudian untuk yang nasab itu yang alif itu fathah muqaddarah, yang waw dan ya zahirah. Kemudian untuk jazm huruf ilahnya dibuang, ya, huruf ilahnya dibuang. Qaidahnya adalah al-fi'il mudhari mutaakhir yurfa'u, dirafa'kan bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang muqaddarah alal alif wal waw wal ya. Ya, sebagaimana sudah tadi kita jelaskan. Wa yunsabu, dan dinasabkan bi fathatin muqaddarah, dengan fathah yang muqaddarah alal alif wa dha. Ya, tadi fathahnya muqaddarah alal alif wa zahiratin al ya'i wal wawi, dan zahir dalam kondisi atau fi'il mudhari'nya mutaakhirnya adalah ya dan waw, sementara untuk alif dimuqaddarahkan, tidak dizahirkan. Kemudian untuk hukum yang jazm wa yujzamu bi harfil akhir, dan dijazmkan dengan membuang huruf akhir, yang seperti sudah tadi kita jelaskan. Nah, ini al-mithal min i'rabi raf'il fi'il mudhari mutal akhir. Ini contohnya, ya, yang rafa. Ini yang rafa, ya.
A'udzu fil mudhari marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahirah. Di sini hukum rafanya dhammatun zahirah. Karena jelas di sini ada dhammahnya. Ya, jelas ada dhammahnya. Lain halnya dengan tardo, yasfu, yajri. Di sini tidak ada dhammah yang zahir. Ya, tapi semuanya dhammahnya disamarkan. Makanya i'rabnya fil mudhari marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, alal wawi, alal ya'i. Bagaimana kita cara membedakannya saat kok ada alifnya, ada wadayanya? Lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah, maka muqaddaru alal alif. Kalau misalkan sebelumnya dhammah, pasti muqaddaru alal wawi. Kalau sebelumnya kasroh, pasti muqaddaru alal ya'i. Ya, Roma yarmi. Ya, yarmi karena harokat sebelumnya adalah kasroh, maka otomatis yarmi fi'il mudhari marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Mohon maaf di sini salah ketik ya, fi'il mudhari marfu, ini marfu semua. Nah, ini karena hukumnya tadi yang kita contohkan rafa ya. Marfu'un wa alamat rafihi dhammah muqaddarah, fi'il mudhari marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah, bukan mansubun ya. Misalnya salah ketik. Baik, selanjutnya misal min i'rabi nasbil fil mudhari mutalakhir kayak tadi lan tardo, ini yang nasabnya, sebelumnya yang rafanya, ini yang nasabnya. Ya. Lan tardo, lan harfu nasbin mabniun ala sukun, tardo fil mudhari mansubun bilan wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun ala alif lit ta'adzur. Ya. La yasfuwa fil mudhari mansubun bilan wa alamatun fathatun zahira, jelas di sini ada fathah. Ya, maka hukum i'rabnya wa alamatun nasbi fathatun zahiratun akhir. Lan yajriya fi'il mudhari mansubun bilan wa alamatun nasbi fathatun zahiratun akhir. Ya, jelas di sini ada fathahnya di akhirnya ya. Ini ada fathahnya, ini saja yang tidak ada disamarkannya itu ketika dalam huruf ilahnya itu alif ya, di ta'dzur. Kemudian ini yang jazm, misalnya min i'rabi jazm fil mudhari, misalkan tadi lam tardo, lam harfu jazmin mabni ala sukun, tardo fil mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmi hadfu ilah. Semuanya ini hadfu ilah. Huruf ilahnya dibuang. Ya. Fahimtum? Ya, semoga kalian paham ya materi hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.